Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniati Maharani dengan NIM C0D023009. Di video ini saya akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal. Definisi rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dapat diartikan sebagai proses mencocokkan perbedaan dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan dan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena laporan keuangan komersial dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan, belum tentu sama dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Misalnya, secara komersial, dividen yang diterima wajib pajak badan merupakan penghasilan. Namun, pada ketentuan pajak, dividen tersebut dikecualikan dari pengenaan pajak. Jenis koreksi fiskal. Yang pertama, koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Biaya atau penghasilan yang dilakukan koreksi positif diantaranya biaya untuk pemegang saham, pembentukan dana cadangan, imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan, pajak penghasilan, sanksi administrasi, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal, biaya yang ditangguhkan pengakuannya. Yang kedua, koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang dan rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Pos-pos yang dilakukan koreksi fiskal negatif antara lain penghasilan yang merupakan objek PPh final, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Tujuan dilakukannya rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, untuk mengecek draft laporan keuangan. Keuangan dalam laporannya sangat penting dalam setiap perusahaan. Karena itu, perusahaan perlu memeriksa laporan keuangan mereka. Bahkan saat masih dalam bentuk draft, laporan perlu diperiksa kembali sebelum dibuat laporan resminya dan tahap akhirnya diserahkan ke Dirjen Pajak. Yang kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya salah perhitungan pajak. Untuk memudahkan perhitungan pajak, Dirjen Pajak telah mengeluarkan aturan dan regulasi yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Yang ketiga, mengurangi kerugian akibat salah hitung. Bila ada satu poin saja yang salah hitung menurut aturan fiskal, ini bisa menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, bahkan bisa sangat fatal. Kerugian ini bisa dirasakan oleh pihak wajib pajak karena membayar nominal pajak yang lebih besar dari seharusnya. Perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal. Yang pertama, beda tetap. Beda tetap disebabkan karena adanya penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi, namun tidak diakui atau tidak boleh dibebankan dalam ketentuan pajak. Penyebab beda tetap diantaranya penghasilan dikenakan PPh final, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sesuai pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh, biaya yang tidak dapat dibebankan sesuai yang diatur pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Yang kedua, beda waktu. Beda waktu timbul akibat adanya perbedaan pengakuan penghasilan maupun biaya yang bersifat sementara. Artinya, pada titik tertentu, perbedaan tersebut akan terhapus. Beberapa faktor penyebab beda waktu atau timing difference adalah perbedaan masa manfaat dalam penyusutan atau amortisasi. Misalnya, aset yang masuk kelompok 1 sedangkan secara komersial disusutkan selama 5 tahun. Perbedaan metode penilaian persediaan. Perbedaan penghasilan berdasarkan kas basis dan akrual basis. Contoh perhitungan rekonsiliasi fiskal. PT Makmur Sentosa memiliki data sebagai berikut untuk tahun 2024. Laba sebelum pajak menurut laporan keuangan 800 juta. Biaya sumbangan ke yayasan sosial 20 juta. Biaya pajak kendaraan 10 juta. Pendapatan bunga deposito 25 juta. Biaya penyusutan menurut akuntansi 40 juta. Biaya penyusutan menurut fiskal 30 juta. Buatlah rekonsiliasi fiskal dan tentukan penghasilan kena pajak atau PKP. Jawabannya, hitung penghasilan kena pajak atau PKP. Total koreksi positif 20 juta ditambah 10 juta ditambah 10 juta sama dengan 40 juta. Total koreksi negatifnya 25 juta. Untuk rumusnya, PKP laba komersial ditambah koreksi fiskal dikurang koreksi negatif sama dengan 800 juta ditambah 40 juta dikurang 25 juta sama dengan 815 juta. Kesimpulannya, rekonsiliasi fiskal merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk menyesuaikan laba menurut laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa perhitungan pajak penghasilan terutang didasarkan pada data yang benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga dapat menghindari kesalahan pelaporan serta potensi saksi dari otoritas pajak. Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal, perusahaan tidak perlu membuat pembukaan ganda, cukup melakukan penyesuaian atas laporan keuangan komersial agar sesuai dengan aturan fiskal. Baiklah, segitulah penjelasan mengenai rekonsiliasi fiskal. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.